Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, karunia serta kesempatannya kepada kita semua sehingga kita dapat saling bertukar pikiran, saling sharing ilmu walaupun hanya lewat online atau daring. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, berikut para keluarganya, kemudian para sahabatnya serta para pengikut-pengikutnya sampai akhirul zaman. Baiklah teman-teman sekalian, saya Nurul Hairiyah dari kelompok 5 ingin menjelaskan keterkaitan antara alat peraga pembelajaran dengan materi model pembelajaran akidah akhlak berbasis media perumpamaan. Sebelum saya menjelaskan keterkaitan antara alat peraga dengan materi pembelajaran, ada baiknya kita meng-cross-check terlebih dahulu apa itu pengertian perumpamaan. Nah, kata perumpamaan ini sering diistilahkan sebagai amsal. Amsal itu sendiri merupakan pengumpamaan sesuatu yang sifatnya abstrak menjadi lebih konkret dan nyata sehingga bisa dipahami secara tepat dan cepat oleh peserta didik. Baiklah teman-teman sekalian, kita langsung saja masuk ke materi inti. Di sini saya punya dua alat peraga. Yang pertama itu replika Ka'bah atau miniatur Ka'bah. Nah, Ka'bah ini diumpamakan sebagai Sang Khalik atau Allah. Karena dalam Al-Quran hanya ada dua hal yang dapat disimbolkan sebagai Allah, yakni Al-Quran dan Ka'bah seperti yang saya pegang saat ini. Kemudian alat peraga yang kedua adalah gambar pria dewasa seperti pada gambar di samping kanan saya. Nah, pria dewasa ini diumpamakan sebagai malaikat Jibril. Untuk lebih lanjutnya, saya akan kilas secara tuntas di penjelasan berikutnya. Perumpamaan malaikat seperti tampilan pria dewasa, seperti gambar yang ada di sebelah kanan saya ini, dalam salah satu ayat, Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan malaikat seperti tampilan pria dewasa yang tanpa cacat. Nah, surah itu adalah surat Maryam ayat 17 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattakhadhat min dunihim hijaban fa'arsalna ilaiha ruhana fattamassala laha basaru sawiyya. Shadaqallahul azim, yang artinya maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengurus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Quran surah Maryam ayat 17. Nah, teman-teman sekalian, ayat yang saya bacakan tadi merupakan ayat yang berusaha memberikan pesan kiasan kepada kita tentang nilai pendidikan dan pembelajaran untuk kita sebagai umat beriman, bahwa salah satu bentuk Jibril adalah seperti bentuk manusia pada umumnya. Dia punya mata, kemudian punya rambut, kemudian punya hidung, kemudian punya telinga, kedua kaki, dan perintilan-perintilan lain yang menjadi ciri khas manusia pada umumnya. Lalu hanya Allah yang tahu dan hanya Allah yang bisa membedakan antara manusia dengan malaikat itu sendiri. Itulah mengapa di sini Ka'bah atau replika Ka'bah ini diumpamakan sebagai Sang Khalik atau Allah. Kemudian laki-laki dewasa seperti pada gambar di sebelah kanan saya ini diumpamakan sebagai pria dewasa yang diumpamakan sebagai malaikat Jibril. Jadi itu merupakan keterkaitan yang sangat erat. Seperti itu teman-teman sekalian. Semoga penjelasan saya bisa menambah pemahaman teman-teman akan keterkaitan antara miniatur Ka'bah ini dengan gambar pria dewasa yang ada di sebelah kanan saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga
bisa dimengerti dan menambah wawasan teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadatul Pilarayana. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan antara alat peraga yaitu berupa Ka'bah dan gambar laki-laki dewasa dengan materi makalah kami, yaitu model pembelajaran berbasis media perumpamaan materi akidah dan akhlak di madrasah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat peraga berupa Ka'bah. Jadi di sini saya akan menjelaskan alat peraga berupa Ka'bah. Untuk menjelaskan materi akidah akhlak berupa rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka guru pendidikan agama Islam dapat menggunakan metode simbol. Karena wujud dari Allah Subhanahu wa taala tidak dapat disamakan dengan apapun di dunia ini, maka guru pendidikan agama Islam dapat menggunakan metode simbol berupa simbol Ka'bah untuk menjelaskan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Ka'bah sendiri merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat di mana umat Islam yang ada di seluruh dunia ini datang berkunjung untuk bertemu dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu gambar laki-laki dewasa. Untuk menjelaskan materi berupa rukun iman kepada malaikat, maka guru pendidikan agama Islam dapat menggunakan gambar laki-laki dewasa yang diumpamakan sebagai wujud dari malaikat itu sendiri. Hal ini berdasarkan penjelasan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hud ayat 69 sampai 83, surah Al-Hijr ayat 51 sampai 70, surah Maryam ayat 15 sampai 17, dan surah Al-Ankabut ayat 28 sampai 34. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab bahwa ketika Rasulullah SAW berada di dalam majelis di bulan Ramadan, tiba-tiba datang seorang laki-laki duduk di samping beliau dan menanyakan tentang iman, tentang Islam, dan tentang ihsan. Dengan demikian, kuat dugaan bahwa salah satu wujud dari malaikat itu berupa manusia biasa. Namun, wujud sebenarnya dari malaikat itu sendiri hanya Allah lah yang tahu. Sekian penjelasan dari saya terkait dengan alat peraga berupa metode perumpamaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.